Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Perserikatan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku sekalian, how are you today? Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bab 3, terutama di subbab bagian sumber-sumber ekonomi. Yang Ustadz akan sampaikan saat ini yaitu khusus tentang bagian tenaga kerja, ya. Baik, sebelum Ustadz lanjutkan, Ustadz akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu 1. Memahami ketergantungan antar uang dalam sumber-sumber ekonomi. Ini akan kita bahas. Jadi untuk pertemuan kita melalui video ini, Ustadz akan hanya membahas tentang ketergantungan antar uang dalam sumber-sumber ekonomi. Yang kedua, menganalisis perkembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menganalisis persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Ini yang dua ini kita bahas nanti setelah yang bab pertama. Baik, kita lanjutkan. Ketergantungan antar uang dalam pemanfaatkan sumber daya manusia di Indonesia, oleh saya, Sofyan Pradiatno SPD. Sumber daya manusia menjadi modal yang sangat penting dalam pembangunan, ya. Sumber daya alam yang banyak tidak ada artinya tanpa kesiapan sumber daya manusia. Beberapa negara maju mampu meraih kemajuan hanya dengan mengendalikan sumber daya manusianya. Contoh negara Jepang, ya. Jepang sumber daya alamnya sangat minim, tapi sumber daya manusianya bagus, akhirnya bisa menjadi sebuah atau salah satu negara maju di dunia. Singapura apalagi, ya. Singapura itu hampir 80-90% sumber daya alamnya dari luar, tapi tetap menjadi negara maju selain karena perdagangan dan sebagai tempat transit, ya. Jadi Singapura menjadi salah satu negara yang maju di dunia. Kita lihat jumlah penduduk Indonesia di tahun 2020 saja itu mencapai 270 juta jiwa lebih, menempati urutan keempat, ya. Ini kemungkinan kemarin agak berkurang karena pandemi, ya. Indonesia 272 juta. Peringkat 1 kita lihat masih diduduki oleh Cina 1,4, India 1,3, USA 300-an, Indonesia 200-an. Bayangkan Cina dengan Indonesia, ya. Jauh sekali. 1,4 di sini 200. Jadi banyak sekali penduduk Cina, ya. Selanjutnya, manfaat jumlah penduduk yang sangat besar bisa menguntungkan Indonesia dalam bidang ketenaga kerjaan, ya. Tenaga kerja itu apa? Tenaga kerja adalah semua penduduk dalam usia kerja atau usia produktif. Tenaga kerja dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu angkatan kerja, yaitu penduduk usia produktif atau usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja, mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran atau unemployment, ya. Bukan angkatan kerja, yaitu penduduk usia produktif, yang bukan angkatan kerja, usia kerja 15 tahun ke atas atau bersekolah atau kuliah, mengurus rumah tangga, pensiunan, atau melaksanakan kegiatan lain selain kegiatan pribadi. Itu, ya, definisi tentang tenaga kerja dan angkatan kerja. Bisa dibedakan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Faktor produksi tenaga kerja
dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, ya. Tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus. Contoh, guru, dokter, perawat, insinyur, dan lain-lain. Kalian sebutkan yang lain, ya. Melalui pendidikan khusus. Jadi ada pendidikan untuk supaya menjadi tenaga kerja yang terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memerlukan latihan khusus sebelum melakukan kegiatan produksi. Contohnya apa? Supir, montir, pemahat. Nah, itu pelukis, ya. Walaupun pelukis itu ada pendidikannya, tapi juga ada yang perlu karena dia punya keahlian khusus atau istilahnya punya talenta di bidang melukis. Dia walaupun tidak melalui pendidikan formal bisa jadi tenaga kerja terlatih karena dia bisa menjadi seorang pelukis yang handal. Jadi banyak pelukis-pelukis kita yang tidak melalui pendidikan formal tapi akhirnya menjadi seorang pelukis yang nilai jual hasil karyanya sangat tinggi, ya. Itu melalui terlatih karena dia sudah punya talenta, sudah punya keahlian dan selalu melatih dirinya, akhirnya menjadi seorang yang pelukis yang handal. Montir juga tidak bisa kita langsung megang motor, bongkar atau memperbaiki motor tanpa harus melatih dulu atau misalnya belajar dengan montir yang sudah ada. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelum melakukan produksi. Contoh, kuli angkut, tukang sapu, buruh, bangunan, dan lain-lain. Ini yang penting, ya memang ada, kalau untuk tukang bangunan memang sangat terlatih, ya, bisa dimasukkan ke bagian terlatih maupun tidak terlatih karena mereka yang penting jam terbangnya tinggi, ya. Kalau kuli angkut jelas itu yang penting dia sehat, tenaganya kuat, apa yang dilakukan tanpa harus melalui pendidikan atau melalui pelatihan. Sama seperti tukang sapu jalanan juga seperti itu, ya. Ini adalah bagian dari tenaga kerja tidak terdidik, ya. Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia sekarang ini adalah yang pertama, kualitas yang rendah. Memang kualitas di tenaga kerja di Indonesia memang tidak karena penduduknya banyak, jadi mungkin persentasenya sangat kecil untuk yang memiliki kualitas yang rendah. Walaupun kita ketahui bahwa banyak juga ahli-ahli yang berasal dari Indonesia atau tenaga kerja yang di luar negeri malah memiliki andil besar dalam negara luar, ya, seperti contoh film-film luar negeri yang ada juga yang pemainnya atau karyanya dari orang-orang Indonesia. Terus kartun luar negeri yang buatan orang Indonesia. Terus macam-macam, ya, termasuk salah satu yang jadi kebanggaan kita sampai sekarang contohnya seperti almarhum B.J. Habibie, ya, yang kemampuannya diakui sampai di Jerman. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, ya. Jadi angkatan kerjanya banyak, tiap tahun kita meluluskan banyak sekali pekerja, ya, sedangkan jumlah lapangan kerjanya sangat terbatas. Jadi tidak seimbang antara pekerja dengan jumlah lapangan kerjanya, seperti itu. Terus persebaran tenaga kerja yang tidak merata, yaitu lebih banyak
tempat-tempat usaha atau pabrik-pabrik yang berada di pusat kota, contoh Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Makassar dan sebagainya, tidak merata. Dan ini menimbulkan fenomena-fenomena yang lain. Contohnya ada mudik ya, seperti lebaran sekarang, istilahnya banyak mudik itu karena persebaran tenaga kerjanya yang tidak merata. Kalau tenaga kerjanya merata, misalnya dia kerja di Astra Motor. Astra Motor itu kan adanya di Cikarang, di daerah Bekasi dan sebagainya. Kalau besok-besok itu bisa ada di Jogja atau di Bantul atau di mana atau di Kediri misalnya, insya Allah nanti tidak ada lagi yang namanya mudik karena mereka tidak perlu jauh-jauh untuk bekerja di tempat yang mereka inginkan. Tapi dalam hal ini para investor masih memilih tempat-tempat yang berada di pusat-pusat perindustrian ya. Yang terakhir, pengangguran masih cukup besar. Nah, ini dampak apa ya? Jadi banyaknya penduduk dan mungkin keahlian yang kurang cukup untuk memperoleh pekerjaan. Jadi penganggurannya masih cukup besar, sama kesempatan kerja yang belum tersedia. Ditambah lagi adanya kurangnya investor-investor asing yang masuk di negara kita. Oke, itu saja sementara sedikit yang saya sampaikan tentang tenaga kerja. Karena ini saya sampaikan di YouTube, jangan lupa kalian like, subscribe, dan komentar. Komentar di kolom komentar bisa juga saya anggap sebagai presensi ya, kehadiran kalian dalam menyimak video pembelajaran kita kali ini. Baik, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tolong disimak lagi, nanti untuk tugasnya menyusul karena sementara saya sampaikan materinya dulu. Untuk itu kita akhiri pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.